Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ibu menanyakan kabar kalian. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, seperti sebelumnya kita berdoa dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Sekarang agar pembelajaran kita lebih semangat dan fokus, silahkan semuanya berdiri, kemudian kita melakukan ice breaking. Nah, jadi semua mengikuti ibu. Kita akan melakukan tepuk fokus. Nah, tepuk fokus ini untuk melatih fokus sebelum kita memulai pembelajaran agar pembelajaran lebih bersemangat dan fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini, silahkan coba anak-anakku simak baik-baik. Nah, di sini ibu memegang sebuah gelas yang berisi es batu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan aktivitas ini, eksperimen ini, yaitu es yang mencair. Anak-anakku pernah sebelumnya melihat es yang mencair atau es yang beku berubah menjadi air? Karena ya, nah seperti ketika kalian memakan es krim atau minuman yang ada es batunya, nah itu termasuk sebuah fenomena perubahan wujud benda yang dinamakan mencair. Nah, bisa dicatat bahwa itu adalah perubahan wujud benda mencair. Nah, atau kalian pernah melihat sebuah air biasa yang dibekukan di kulkas. Nah, itu akan berubah menjadi padat. Itu dinamakan membeku. Oke, nah itu pun yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat merinci minimal 3 jenis perubahan wujud benda berdasarkan suhunya secara kritis, baik itu membeku, mencair, dan menguap. Kemudian melalui pembelajaran 3 jenis perubahan wujud benda ini, peserta didik dapat melengkapi tabel tugas. Nanti ada diberikan tugas LKPD untuk di situ kalian mengisi atau menggunakan kosakata dari kosakata ilmiah baru dengan tepat. Nah, baik anak-anakku, bisa dilihat es batu yang ibu pegang ini. Nah, kira-kira jika dibiarkan terlalu lama, seperti misalnya es krim yang kalian makan sebelumnya atau minuman es yang kalian minum sebelumnya, didiamkan begitu saja di sebuah meja atau di tempat apa, itu kira-kira apakah tetap menjadi es batu atau tidak? Ada yang bisa jawab? Nah, betul, ada yang berubah menjadi air. Kemudian ada apa lagi? Ya, berubah menjadi air. Nah, atau meleleh. Ya, meleleh. Nah, itu merupakan sebuah perubahan bentuk benda. Nah, sekarang kita masuk ke materi bahwa ada es benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Nah, itu semua akan termasuk dalam perubahan wujud benda. Nah, jadi perubahan wujud benda itu adalah sebuah proses perubahan bentuk suatu benda yang berubah wujudnya dari yang sebelumnya misalnya padat menjadi cair. Nah, karena benda tersebut menerima atau melepaskan kalor atau energi panas dari dalam ini, benda terbagi menjadi 3 yang telah ibu sebutkan sebelumnya ya. Nah, kemudian silakan anak-anakku membuka buku halaman 24. Nah, di situ ada penjelasan tentang perubahan bentuk benda dan jenisnya. Silahkan mungkin bisa kelompok 1 membacakan bagian A. Nah, silahkan bacakan. Ya, di situ ada bagian A, jenis benda mencair. Silahkan bacakan. Kemudian nanti dilanjut dengan kelompok B untuk membacakan jenis benda
membeku, dan bagian kelompok C untuk membacakan bagian jenis menguap. Oke, baik, sudah ya. Nah, sebelum Ibu lanjut pembahasannya, apakah dari penjelasan buku sudah dipahami? Ya, sudah dipahami ya. Berarti sudah, jika Ibu memerintahkan untuk menyebutkan contoh dari mencari, sudah bisa? Sudah. Kalau buku sudah bisa, kalau menguap sudah bisa? Oh ya, bagus ya, sudah bisa dipahami. Nah, Ibu akan memberikan penguatan lagi, penjelasan lagi. Silahkan coba perhatikan. Nah, perhatikan di atas, di sini ada media, ada gambar dari perubahan bentuk cair, membeku, dan menguap. Nah, ketiga ini saling berkaitan satu sama lain dari perubahan bentuk benda. Nah, perubahan bentuk benda mencair sudah dijelaskan sebelumnya bahwa proses perubahan benda dari padat menjadi cair, misalnya es batu yang diletakkan di ruangan terbuka akan berubah menjadi air, kemudian lilin yang dibiarkan begitu lama di tempat yang di ruangan, sebuah ruangan akan meleleh, dan juga mentega yang dipanaskan di atas wajan juga akan cair. Kemudian ada perubahan membeku. Nah, membeku itu sendiri adalah kebalikan dari mencair. Nah, jika membeku adalah kebalikan dari mencair, bahwa proses ini terjadi saat ada benda yang melepaskan kalor atau didinginkan. Kalor ini berarti energinya itu didinginkan, kemudian pergerakan sebuah partikelnya itu melambat dan kembali saling mengikat erat menjadi struktur padat yang kaku seperti es batu ini. Dan sehingga membeku itu adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, dan proses ini merupakan kebalikan langsung dari mencair. Saya jelaskan sebelumnya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu membeku? Ya, betul. Ada air yang dimasukkan dalam freezer akan membeku. Kemudian ada lagi, betul ya, ada cairan lilin yang sebelumnya mencair, jika didiamkan begitu lama akan membeku lagi atau menjadi padat kembali. Dan ada masih bisa memberikan contoh yang sudah tidak ada ya. Contoh lainnya adalah puding yang awalnya berupa cairan panas. Nah, ketika dimasukkan atau dimasukkan ke dalam freezer atau didiamkan di tempat ruangan, itu akan berubah menjadi keras dan padat. Nah, selanjutnya adalah menguap. Bentuknya itu seperti air yang mendidih. Yang sudah dijelaskan tadi, sudah dibacakan oleh kelompok C kan. Nah, menguap itu adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Dan ketika air terus-menerus menyerap kalor dari jumlah banyak, kemudian partikel zat cair yang sangat cepat, ikatan antar partikelnya menjadi tepat dan sangat tegang, membuat air berubah menjadi uap terlihat. Nama lainnya adalah gas. Nah, contohnya ada yang bisa contoh dari menguap dan tahu ya, yang bisa angkat tangan. Ya, silahkan. Ini anggota dari kelompok A, silahkan. Ya, air yang direbus lama-kelamaan memiliki uap yang ya ada uapnya ya, mendidih. Kemudian ada lagi yang bisa menyebutkan contoh dari menguap. Ya, ada parfum yang disemprotkan ke kulit atau pakaian akan menguap ke udara. Dan ada juga pakaian yang dijemur, pakaian basah yang dijemur itu di bawah terik matahari akan menjadi kering karena airnya menguap. Itu ya, dari contoh menguap. Jadi sudah paham sampai sini materi perubahan wujud benda, karena yang kita pelajari hari ini hanya bagian jenis mencair, membeku, dan menguap. Sudah paham? Bisa? Baik, sudah bisa ya. Oke,
Sekarang Ibu akan membagikan tugas karena sudah ada kelompoknya ya. Ibu akan memberikan LKPD, ada 3 kelompok ya. LKPD-nya dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Dan juga Ibu akan membagikan masing-masing kelompok untuk diamati bagaimana perubahan yang terjadi, kemudian diisi pada tabel-tabel yang terdapat pada LKPD ini. Tugasnya kalian dikerjakan secara kelompok. Nah, kemudian kita selesai, silahkan dipresentasikan, perwakilan satu kelompok mempresentasikan di atas. Oke? Ya, dikerjakan ya. Ibu berikan waktu ya sebelum kita pulang, sebelum istirahat ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan, di situ ada juga kolom kosakata, kalian isi kosakata baru yang ditemukan dari eksperimen atau pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Semua kembali ke tempatnya masing-masing dan bersihkan peralatan eksperimen es batunya ya. Sudah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan eksperimennya dengan membawa LKPD ke atas. Nah, tidak ada yang berani tampil duluan. Ya, silahkan kelompok 2 tampil. Hebat sekali ya. Dari kelompok 2 ini kita sudah melihat bahwa es batu ini bisa meleleh, kemudian mengapa perubahan wujud benda itu penting, dan ada beberapa kosakata yang telah ditemukan oleh kelompok 2. Ya, sudah bagus, hebat. Silahkan beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, anak-anak Ibu yang luar biasa, hari ini kita sudah belajar mengenai perubahan wujud benda. Kalian sudah mempelajari ada 3 jenis benda, yaitu benda padat, dan benda cair, dan juga benda gas. Kemudian ada perubahan wujud benda, pengertian perubahan wujud benda, contohnya. Kemudian kalian juga menemukan kosakata baru pada pembelajaran hari ini. Ada kosakata baru seperti mencair, menguap, padat, meleleh, dan lain-lain sebagainya. Mari kita simpulkan bersama-sama materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan ataupun bisa menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Ada yang bisa? Ya, silakan dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3 bisa dijelaskan. Ya, betul sekali. Ada perubahan benda. Kemudian jenis-jenisnya ada yang kita pelajari hari ini ada 3, yaitu mencair, membeku, dan menguap. Nah, anak-anak itu perubahan wujud benda juga merupakan proses perubahan bentuk benda sudah dijelaskan sebelumnya menjadi wujud lain, dan semua perubahan wujud benda itu berbeda-beda. Kemudian ternyata ada 3 perubahan wujud benda lainnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, karena kita sudah mempelajari apa itu mencair, membeku, dan menguap. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis perubahan wujud benda lainnya. Misalnya kapur barus yang bisa hilang sendiri, kemudian dan lain-lain. Kita akan bahas lebih lengkap pada pertemuan berikutnya, pertemuan pekan depan untuk materi IPAS. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi materi hari ini di rumahnya. Dan untuk tugas di rumah silahkan dikerjakan, ada di buku paket halaman 25. Dan jika ada pertanyaan terkait PR-nya, tugas rumahnya, silahkan bertanya saja ke ibu ataupun ke temannya. Dan untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa besok, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.